Alangkah baiknya sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. Baik, masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercemin dari perilaku orang tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Berdasarkan berbagai macam definisi akhlak, maka akhlak tidak memiliki pembatasan. Ia melingkup dan mencakup sebuah perbuatan manusia dan aktivitas manusia. Sebab apa saja perbuatan dan amalan dan aktivitas yang mencakup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu terdapat nilai-nilai perbuatan. Baik itu akhlak dalam Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya, akhlak sesama manusia dalam satu agama, akhlak antar umat beragama, dan akhlak terhadap alam pun itu juga harus diperhatikan. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yakni kita harus menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ciri-ciri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakni terdapat dua. Yang pertama, syukur. Syukur artinya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, yakni menerima hasil yang Allah berikan. Yang kedua, sabar. Sabar yang tidak lemah, sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin penting teman-teman semua, yakni tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Tetapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah tersesat jauh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyekutukan Allah. Janganlah kita beribadah kepada selain Allah. Karena perbuatan tersebut merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yakni akhlak pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah adalah dengan menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dengan mengagungkannya sebagaimana para sahabat. Beliau mencintai lebih dari kecintaan mereka kepada diri sendiri mereka dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita berakhlak kepada Rasulullah SAW artinya kita harus menghadirkan cinta. Menghadirkan cinta itu dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Bagaimana kita yang kedudukannya sangat jauh dari Allah dan malaikat, tetapi kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka hancurlah hidup kita. Dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka dari itu, perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dan juga menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir, yakni akhlak pada alam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita yakni sebagai khalifah
sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin harusnya bisa berpikir bahwa kita harus menjaga alam yang telah kita tempati ini. Dan juga jangan merusak alam. Dari itu, jagalah akhlak kita kepada alam dengan cara melakukan hal-hal baik kepada alam. Tidak membuang sampah, tidak tidak melakukan hal-hal yang buruk. Rahmatan lil alamin. Jadikanlah alam ini sebagai rahmatan lil alamin. Arti rahmatan lil alamin diartikan sebagai rahmat atau cinta kasih bagi seluruh alam. Yakni merujuk dari asal mula dan arti perkata yaitu rahmatan yang berarti cinta kasih dan alamin yang berarti alam semesta. Dalam kata ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus cinta terhadap alam semesta yang telah kita tempati ini. Janganlah sampai kita merusak alam-alam kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaga alam-alam kita dari perbuatan-perbuatan buruk manusia-manusia yang lain yang dapat merusak alam kita. Mungkin itu sedikit dari saya, teman-teman. Semoga pelajaran yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua dan juga bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah materi, mohon dikoreksi, bisa komen dan juga subscribe channel ini. Wallahu a'lam, summa syukron wa toba yaumakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.